Era 2000-an, televisi kita juga masih diramaikan dengan anime-anime atau kartun populer. Apakah ada perbedaan antara film anime era 2000-an dengan 90-an yang pernah kita ulas sebelumnya? Mungkin lebih dewasa kali ya. Penontonnya yang tambah dewasa karena emang nambah umurnya. Selamat datang di Ulas Halus, channel yang mengulas topik secara halus berdasarkan pengalaman ataupun dari sumber-sumber terpercaya lainnya. On this video, kita akan membahas beberapa film anime atau kartun Jepang yang sempat tayang di TV lokal pada era 2000-an. Untuk yang belum pernah nonton, mungkin kalian yang masih belum diproduksi. Oke, tanpa banyak cincong, inilah ulasannya. Mengisahkan tentang seorang bocah bernama Gonfrex yang yatim piatu. Tapi di kemudian hari dia mengetahui bahwa ayahnya sebenarnya masih hidup dan merupakan seorang hunter ternama. Yaitu sebuah profesi yang mencari hal-hal yang aneh dan tidak wajar seperti spesies hewan langka, harta karun, memburu pelaku kriminal, dan mengunjungi tempat-tempat terpencil. Mengetahui ini, Gon pun akhirnya memutuskan untuk menjadi hunter juga seperti ayahnya. Lalu dimulailah kisah Gon dari mulai ikut ujian hunter, mendapati binatang-binatang langka, bertemu dengan teman-teman seprofesinya, dan usahanya dalam menemukan ayahnya yang sangat ingin dia temui. Cerita anime ini selain menunjukkan kerinduan seorang anak atas sosok ayahnya, juga mengajarkan arti persahabatan yang luar biasa. Sayangnya anime ini tidak bertahan lama disiarkan di TV lokal kita karena hanya menayangkan versi pertamanya saja. Dan juga karena kreatornya yang sempat cuti yang mengakibatkan serial animenya pun jadi molor. Tapi pada tahun 2011 anime ini sempat di remake loh, cuma nggak ada di TV lokal, jangan ngarep ya. Tapi biar nggak penasaran, tonton dulu nih streamingannya, buru. Memiliki judul asli Rurouni Kenshin yang berlatar belakang era Meiji di Jepang, yaitu zaman Kekaisaran Meiji setelah menggulingkan pemerintah feodal Kesogunan Tokugawa. Menceritakan tentang seorang samurai bernama Kenshin Himura berjuluk Hitokiri Batosai, yaitu seorang pembantai yang ditakutkan pada masa revolusi Meiji. Nama sebenarnya Shinta, tapi karena terlalu manis sehingga diberikan nama pengganti oleh Shijiro Hiko, yaitu guru samurai Kenshin. Setelah terbunuhnya Tomoe Yukishiro, kekasihnya, oleh dirinya sendiri dan memasuki era Meiji, Kenshin berjanji untuk tidak akan membunuh lagi dan menjadi pengembara dengan pedang mata terbaliknya, yaitu Sakabato, yang hanya digunakan untuk melindungi orang-orang terkasihnya. Untuk konflik-konflik selanjutnya tetap saja, Kenshin akan berhadapan dengan orang-orang pemerintahan yang korup dan kriminal-kriminal lain di belakangnya, yang mencoba mengganggu ketentraman dan memberikan ketidakadilan pada kehidupan masyarakat di era Meiji ini. Uniknya, kisah anime ini memiliki cerita yang diangkat dari kisah nyata dan sejarah kesogunan Jepang yang pernah ada. Jadi bukan sekedar cinta biasa. Iya, cerita ya. Anime ini juga merilis live actionnya yang dianggap sebagai live action adaptasi manga terbaik yang pernah ada. The best ever lah pokoknya. Dan sudah mengeluarkan 3 judul film, yaitu The Origin Rurouni Kenshin, Kyoto Inferno, dan The Legend Ends. Dan di tahun ini rencananya sudah siap tayang film yang keempat nih, yang sepertinya akan menceritakan tentang Enishi Yukishiro yang ingin membalaskan dendamnya kepada Kenshin atas kematian kakaknya, si Tomoe. Gak sabar, sumpah. Bercerita tentang Shinichi Kudo, detektif SMA berusia 17 tahun yang pernah diserang oleh anggota sindikat pada saat menyaksikan tindakan kejahatannya. Lalu diracun dengan maksud menghilangkan saksi mata. Tapi ternyata racun itu memiliki efek samping yang dapat menyusutkan tubuh Shinichi seperti anak 7 tahun. Tapi efek ini justru dimanfaatkan untuk dapat menyembunyikan identitas aslinya dalam setiap aktivitasnya melakukan penyelidikan atas segala misteri yang belum terpecahkan. Dengan menggunakan nama samaran Conan Edogawa. Dalam setiap aksinya memecahkan kasus-kasus, Conan selalu meniru suara dari detektif swasta bernama Kogoro Muri, yang merupakan ayah dari temannya, Ran. Hingga akhirnya membuat detektif Mori terkenal karena kasus-kasus yang selalu dapat dipecahkan oleh Conan, yang padahal dia hanya detektif yang tidak pintar lah. Anime ini menarik karena dapat membawa imajinasi penontonnya ikut ke dalam skema tebak-tebakan solving the case. Seru kan? Menceritakan tentang petualangan seorang anak SMU berusia 15 tahun bernama Higurashi Kagome yang ditarik siluman ke masa lampau, yaitu masa Sengoku.
Karena ternyata Kagome memiliki bola 4 arwah dalam tubuhnya yang menarik perhatian para siluman. Lalu bertemu Inuyasha, yaitu manusia setengah siluman anjing yang sempat tersegel sebelumnya oleh Kikyo, seorang yang dipercaya memiliki ikatan dengan Kagome, yang kemudian segelnya dilepaskan oleh Kagome. Karena Inuyasha pun masih berniat kembali mengambil bola arwah dari Kagome, maka Inuyasha dikalungi mantra yang akan membuatnya patuh dan tunduk. Sehingga nantinya Inuyasha akan membantu petualangan Kagome dalam mencari kembali pecahan batu arwah yang sebelumnya sudah pecah berkeping-keping karena digunakan Kagome untuk melawan siluman lainnya yang sudah tersebar ke penjuru dunia. Dalam petualangannya, Kagome dan Inuyasha akan bertemu dengan teman-temannya untuk membasmi para siluman dan orang-orang jahat yang memburu pecahan-pecahan batu arwah tersebut. Semoga salah satunya bukan yang ada di jari Mas Tesi ya. Menceritakan anak SD yang baru pindah sekolah ke SD Nankatsu bernama Tsubasa Ozora, yang menyukai sepak bola dan bercita-cita ingin menjadi pemain kelas dunia. Di hari-hari pertamanya sekolah, Tsubasa langsung bergabung dengan tim sepak bola yang ada di Nankatsu, namun belum dipercaya sebagai pemain yang memiliki kemampuan luar biasa. Hingga bertemu dengan seorang kiper bernama Wakabayashi bersama timnya yang selalu mengganggu latihan tim Nankatsu. Sampai akhirnya Tsubasa berhasil mencetak gol ke gawang Wakabayashi dan mengakui kehebatan Tsubasa. Begitu juga dengan tim Nankatsu sendiri yang kemudian mengangkatnya jadi kapten. Dari sinilah dimulainya perjalanan Tsubasa dengan setiap pertandingan dan perjuangannya untuk menjadi pemain hebat di Jepang dan dunia. Sampai saat ini pun, anime ini masih dapat ditonton di TV nasional setiap hari Minggu. Semoga nggak berhenti lagi untuk ditayangin ya, karena pertandingannya baru saja dimulai. Sebelum dilanjut, pastikan kalian telah subscribe channel ini dan klik logo loncengnya untuk terus mendapatkan notifikasi dari video-video kami selanjutnya. Subscribe ya. Pocket Monster menceritakan tentang Satoshi bersama teman-temannya yang berambisi untuk menjadi Pokemon Master dunia. Dia memilih Pikachu sebagai Pokemon pertamanya dan juga partnernya yang memiliki keistimewaan tenaga listrik. Sebagian besar jalan cerita dari anime ini adalah tentang persahabatan antara Satoshi dan Pikachu, juga teman-temannya yaitu Kasumi, Takeshi, tapi bukan Giant, dan Haruka serta Pokemon-Pokemon lainnya yang mereka miliki. Sesekali juga ditampilkan kisah cinta-cintaan nih antara Kasumi dan Takeshi, yang mana masing-masing memiliki cita-cita yaitu Takeshi menjadi peternak Pokemon sukses dan Kasumi yang ingin menjadi pelatih Pokemon jenis air terbaik di dunia. Anime ini mendunia dengan karakter Pikachu-nya yang mudah dikenali. Makanya anime ini pun dibuat dua versi bahasa yaitu Jepang dan Inggris agar dapat dinikmati oleh pecintanya dari segala penjuru dunia. Dan serial anime ini pun dibuat dengan banyak versi dan alur cerita yang sedikit berbeda antar serialnya. Ada yang murni adaptasi dari komik atau manganya, ada yang non-komik. Ya terserah kalian aja ya mau nonton versi yang mana. Menceritakan tentang tim basket SMA Sohoku, anime ini diadaptasi dari komik manga dengan judul yang sama. Dengan tokoh utamanya yaitu Hanamichi Sakuragi, yaitu seorang begajulan yang selalu ditolak cintanya oleh wanita-wanita pujaannya. Demi memikat pujaan hatinya yang baru yaitu Haruko, dia mau ikut bergabung dengan tim basket sekolahnya walaupun dia sadar dia tidak memiliki skill basket yang mumpuni. Dari anime ini nih, dulu sering keluar statement biar cewek gampang digait, jadi anak basket. Halah, kalau gantengnya masih minim sih percuma tetap. Di tim basket inilah segala ceritanya dimulai, dari persaingan dalam percintaan juga persaingan dalam basket itu sendiri. Hingga akhirnya Hanamichi dan rekan-rekannya di dalam tim Sohoku ini berjuang sekuat tenaga dalam setiap kejuaraan basket antar SMA. Berlatih, tertatih-tatih hingga letih kemudian pulih dan kembali lagi berlatih untuk membuktikan bahwa timnya layak menjadi juara nasional hingga berhasil memikat hati wanita idaman pilihan mereka. Sungguh mulia cita-citamu. Menceritakan tentang petualangan Luffy, seorang anak yang tidak sengaja memakan buah iblis sehingga memiliki kemampuan tubuh yang elastis.
Ia bercita-cita menjadi bajak laut setelah diselamatkan oleh Seng, seorang bajak laut yang singgah di tempat kelahirannya sewaktu berumur 7 tahun. Dengan kemampuannya dalam bertarung dan kebaikannya dalam membantu sesama bajak laut yang sejalan dengannya, akhirnya dia mendapatkan teman-teman yang mau bergabung dengan kru bajak lautnya yang dinamakan bajak laut topi jerami. Lalu dimulailah petualangan mereka dengan menjelajahi Grand Line untuk mencari harta karun terbesar yang dinamakan One Piece demi menjadi raja bajak laut berikutnya. Dari manganya sendiri, One Piece memecahkan rekor menjadi manga terlaris sepanjang sejarah Jepang, bahkan melebihi gabungan dari total penjualan 7 manga populer lainnya seperti Naruto, Fairy Tail, Bleach, Gintama, Bakuman, Full Metal Alchemist, dan Kimi ni Todoke dengan 300 juta kopinya. Anjay, kasihan kang fotokopinya. Dari dimulai manganya pada tahun 97 hingga saat ini, sang penulis Eiichiro Oda pun masih belum yakin kapan akan membuat cerita ini tamat. Tungguin aja ya, wibu. Menceritakan tentang remaja keras kepala bernama Ichigo Kurosaki yang dapat melihat hantu dan memiliki kekuatan Shinigami tanpa disadari, yaitu penyeimbang di dunia roh yang memurnikan roh jahat serta membimbing roh yang sesat. Dia bertemu dengan sosok supranatural yaitu Rukia yang membimbingnya dalam hal tugasnya sebagai Shinigami yang dia emban sebagai petugas pengganti dari Rukia yang terluka akibat serangan dari Hollow atau roh jahat. Lalu dimulailah petualangan Ichigo dan Rukia dalam memburu para Hollow yang nantinya akan dibantu oleh teman-teman sekolahnya yang ternyata juga memiliki kemampuan yang sama seperti Ichigo. Selain konflik dengan para Hollow, Ichigo dan kawan-kawan pun akan dihadapkan dengan konflik dari para petinggi Shinigami yang ingin memiliki kekuatan besar dengan maksud menguasai Soul Society, dunia roh. Fokus ceritanya adalah tentang cara Ichigo membuktikan bahwa walaupun dia adalah Shinigami pengganti, tapi dia layak disejajarkan dengan Shinigami-Shinigami pendahulunya. Camkan itu anak muda. Mengisahkan tentang seorang anak bernama Naruto yang hiperaktif, periang, namun ditakuti oleh lingkungannya karena terdapat monster kuat yang tertanam dalam tubuhnya disebut Kyuubi. Selalu dikucilkan dan sudah ditinggal mati oleh kedua orang tuanya, tapi tak mengecilkan niatnya untuk jadi orang nomor 1 dan ninja terkuat di desa yaitu Hokage. Lalu dimulailah petualangan Naruto. Dengan usahanya yang gigih untuk dapat dipercaya oleh lingkungan dan teman-temannya, dia mengikuti Akademi Ninja. Ya, walaupun termasuk ke anak yang bodoh dan malas dalam hal teori, tapi pada hal praktek, Naruto selalu semangat untuk menjadi lebih baik dari rekannya, yaitu Uchiha Sasuke. Dengan arahan dari banyak guru seperti Iruka, Kakashi, Jiraiya, dan senior-senior lainnya, dia cepat menjadi ninja yang terlatih dan diakui kehebatannya. Naruto bercita-cita ingin menciptakan perdamaian di dunia ninja dan persatuan antar 5 desa yang ada. Pada perjalanannya, Naruto dan teman-temannya akan berhadapan dengan pihak-pihak yang ingin menguasai dunia ninja dengan cara yang tidak manusiawi dan tidak sejalan dengannya. Karena beginilah jalan ninjaku. Hingga saat ini, anime ini masih berlanjut ke kisah anak dari Naruto dan Hinata, yaitu Boruto, yang mana ceritanya pun masih berkaitan dengan cerita anime Naruto sebelumnya. Jadi tonton terus ya, karena hanya anime ini yang masih bertahan diputar di TV lokal kita dengan episode-episode terbarunya. Ya paling sebulan ulang dari kecil lagi. Gitu aja terus sampai Nobita lulus SD. Memang harus diakui, tahun 2010 ke atas adalah era kegelapan untuk penyiaran serial anime di Indonesia. Mungkin hanya kurang dari 5 serial anime populer yang diputar di TV saat ini, yang mana lebih memilih fokus pada sinetron, talk show, dan aktivitas harian para artis saja, yang mungkin lebih mendidik. Mungkin. Apakah kalian setuju dengan daftar-daftar ulas alus kali ini? Jika ada menurut kalian yang terlewat atau punya pendapat lain, silakan tinggalkan komen kalian di bawah ya. Dan jangan lupa klik like dan subscribe jika kalian suka video-video semacam ini, dan share ke teman-teman kalian untuk saling berbagi informasi. Bagi yang belum ataupun ingin menonton kembali daftar ulas alus tadi, silakan browsing aja sendiri ya. Sekian dulu untuk video kita kali ini. See you and bye-bye.